mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue akan membawakan kisah kakek Nolan the Explorer, yang dimana pada episode ini kakinya telah terkena delete akibat saking OP-nya beliau. Kapan lagi kan lihat Nolan buntung? Oke, tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film yang penuh tutor menjadi sukses ini dibuka dengan seorang builder rumah tangga yang kepalanya kena kutukan sampai ia tak sengaja menjatuhkan vas bunga dan hampir menggeprek kepala majikannya yang letoy bagaikan platisin. Itu Fajar kenapa bisa pecah begini? Itu Fajar kesayangan saya. Di setiap adegan jatuhin vas pasti marahnya bilang, itu pas kesayangan saya. Padahal mah di toko 5.000 banyak yang begituan. Hasil akibat pas bunga yang dibeli saat negara Wakanda menjadi negara adikuasa hancur, asik. Gaji si builder pun harus dipotong dan itu pun langsung membuatnya terkejut lalu tershutdown-kan hingga si majikan auto panik, takut dituduh sebagai tersangka pembunuhan berencana. Nah di sisi lain, walah ada teman kakek Sugiono yaitu The Legend of Nolan yang sedang bermimpi meet and greet dengan janda pirang yang sangat dimana kala itu ia pun dikejutkan oleh seorang minion yang zaman sekarang minta gratisan. Anak saya kecelakaan, tapi saya nggak punya uang Pak buat bayar. Si Nolan dikasih GB pahala mah gas-gas aja dia. Si Nolan yang takut di akhirat bertemu dengan para begundal azab ngeri, ia pun terpaksa mengayuh becak turbonya mengantar si minion ke rumah sakit. Sampai membuat seorang satpam bernama Junaidi terbagongkan melihat kebaikan dari Nolan. Junaidi. Udah selesaikah jadi juri di Master Cindo Indonesia? Master Chef Indonesia maksudnya. Kok kakek bisa sih kasih tumpangan ibu itu gratis? Iya betul, tapi saya juga ingin bersedekah. Di sana datanglah cucu Nolan yang mengabarkan kalau istrinya saat bekerja jadi builder pembantu tiba-tiba ke shutdown. Tapi beruntung Nolan berhasil memilih dokter anti kematian sehingga istrinya hanya terkena penyakit stroke. Saat ini istri Bapak terkena stroke. Kayaknya Nolan dari dulu kagak pernah punya istri sehat ya. Kalau nggak sakit, ya meninggoy gitu aja kisah hidupnya. Kek, dari mana uangnya? Kakek juga belum dapat dari nari becanya, Bu. Yang satu manggil kakek, yang satu manggil bu. Mereka suami istri atau gimana sih? Di sana ngesponlah si majikan yang dengan baik hati mau menanggung biaya rumah sakit. Kali ini biar saya yang tanggung. Tapi setelah ini, kamu harus saya pecat. Ternyata beliau ada jahat-jahatnya juga. Hasil istri Nolan jadi mengsetrukan akibat sekarang dirinya harus menjadi member of pengangguran. Nah ketika Sima udah dipulangkan, datanglah entitas terkuat sejagat raya dengan spek cangkem tua pengumuman sekolah yang siap memberikan bacotannya akibat Nolan, ya apalagi kalau bukan telat bayar kontrakan. Kek, izin aku untuk cari uang ya kek. What the hell? Jiwa buildernya udah tumbuh sejak dini cuy. Mendengar kata-kata cucunya, si Nolan tentu tak mengizinkan karena lebih baik menjadi top global siswi tercerdas di sekolah. Hitung-hitung masuk on the spot dengan judul 7 manusia titisan dari Albert Einstein. Malam harinya saat si cucu nongki bersama kawan-kawannya yang berniat membakar diri, di sana ia pun mendapatkan banyak keflexingan mulai dari aku punya bapak dan ibu loh, sampai dengan keflexingan temannya yang mau membeli baju baru saat mau lebaran. Kamu nggak beli baju lebaran, Dir? Kebiasaan bocil, tujuan hidupnya harus diceritain cuy. Nanti malam dia boker aja besoknya langsung diceritain. Melihat cucunya terkena banyak keflexingan, si Nolan pun jadi ingin menjadi si pembanting tulang yang lebih ekstrim lagi. Namun saat sedang mengayuh becak turbonya, ia pun harus ditabrak oleh pick up yang telat bawa sayur-sayuran ke pasar hingga membuat kakinya auto kejepit di becaknya. Beruntung si Nolan pun berhasil ditolong dan saat ditransfer ke rumah sakit, surprise, kakinya kedelit. Jadi kaki saya diamputasi dong. Masih bisa santuy dong. Melihat seperempat kakinya udah ditransfer menuju TPA membuat istri dan cucunya auto terbagongkan karena merasa bersalah sudah meminta baju lebaran baru ke kakeknya hingga menyebabkan kaki kakeknya harus terdelit dari alam semesta. Kira-kira kaki Nolan ada di neraka apa surga ya? Oke, begini gara-gara aku ya, Kek. Gak apa-apa. Walaupun kaki kedelit tetap chill bro.
Nah, setelah 1 bulan berlalu, kini Nolan pun harus menjalani hidupnya sebagai pengdengkleng profesional, mencari info loker di mana-mana tapi tak kunjung juga diterima akibat persyaratan kerja di Wakanda begitu ekstrim. Jangankan Nolan, orang masih umur 30 aja bisa ditolak karena persyaratan maksimal 25 tahun. Ya kalau good looking beda lagi sih, apalagi good lookingnya woman, HRD auto full senyum. Udah nggak bisa jalan, udah jalan aja susah, malah minta kerjaan sama saya. Nah itulah contohnya. Orang bisa jalan aja susah nyari kerja, apalagi yang udah di nerf kayak Nolan. Persyaratan Wakanda nggak ngotak soalnya cuy. Di sisi lain, para member Nolan di rumah pun hanya bisa menyantap nasi dan air putih doang. Akibat Nolan belum bisa membelikan mereka ayam ricis 1 ekor karena tak ada info loker satupun yang mau menerima kondisi fisiknya. Nolan, jadi pengusaha aja udah. Kakek usahakan, bisa dapat kerjaan. Beras kita udah habis. Nambah lagi beban hidupnya. Mendengar beras di rumah habis, kini Nolan pun mencoba datang ke Juragan Kerupuk untuk meminta info loker yang tentunya... Ya nggak bisa lah, udah tua, jalan aja susah. Nah itu dia jawabannya. Tapi dengan kekuatan sutradara aka orang dalam, Juragan Kerupuk langsung membela Nolan membiarkannya menjadi builder kerupuk. Meskipun harus berjualan dengan cara berdengkleng ria. Kerupuk. Buset, Nolan jualannya terbang kah? Setelah mendarat lagi ke daratan, Nolan pun harus terkena jurus senggol dong yang membuat dirinya auto nyungsep bersama para kerupuk. Namun beruntung berhasil ditemukan oleh si bocil Genshin Impact yang beroja kabur dari sekolah. Kala itu mulailah Nolan bersama cucunya menawari para minion kelaparan di sana kerupuk-kerupuknya. Asik, pembeli pertama guys. Hingga saat malam tiba, Nolan yang menyetor hasil kerja kerasnya. Ini, kan, mohon maaf. Buset, cuma 5.000 doang. 1 kerupuk yang laku. Ia pun langsung kembali di roasting oleh istri Juragan sampai hampir ingin Diki menjadi builder, tapi beruntung ada si Juragan yang senantiasa menerimanya. Ini uang buat Pak Harun ya. Ini kerupuk. Nolan dapat jualan 5.000, terus diupahi 10.000. Ini prinsip jualannya gimana cuy? Saat sampai di rumah, akhirnya Nolan bisa membeli beras untuk disantap bersama keluarganya. Tapi ketika istrinya tahu gaji Nolan cuma 10.000, aduh. Dan dapat upah 10.000 rupiah sama pemberian kerupuk dari Juragan Dimas. Dengan pendapatan 10.000, tapi uang 10.000 itu kan gak bakalan cukup. Menambah beban pikiran gak tuh? Udah di nerf cuman bisa duduk di kursi roda doang, pakai ngerosting suami segala. Mendengar itu Nolan seketika berpikir, tahu gini gue kagak pulang aja tadi. Dimana saat hari udah berganti skin, akhirnya Nolan membangkitkan lagi jiwa pembanting tulangnya meski harus berhadapan dengan minion begunal ini yang mengusirnya dari wilayah kekuasaannya. Sudahlah, jangan banyak ceramah, pergi sana. Jualan kerupuk pun ada wilayah kekuasaan. Di sisi lain, bocil Genshin Pempek ini pun kembali bolos dari sekolah, tapi baru aja pulang udah melihat neneknya sedang dihakimi oleh entitas terkuat di bumi yang kembali datang ke rumah untuk menagih uang kontrakan yang mau dipakai untuk beli immortal akibat adik ini emak sudah mau di-delete dari dunia. Bu, aku mohon Bu. Bayar sekarang atau kalian pergi dari sini. Dikira bayar kontrakan bisa pakai kata aku mohon apa ya? Akibat permohonan si bocil tak di ACC, terpaksa ia harus mencari kakeknya dengan mengendus segala pahalanya. Hingga saat ketemu nambahlah beban pikiran kakeknya setelah tahu keluarganya mau Diki dari kontrakan. Beruntung datanglah Juragan Kerupuk yang mau membantunya, yang seketika membuat wajah Nolan pun auto full senyum. Cukup kan buat bayar kontrakan? Bulan depan jangan sampai telat lagi ya. Asik, seketika nada bicaranya halus cuy. Kala itu datanglah istri Juragan yang membegundalkan akibat tak terima suaminya memberi giveaway cuan ke Nolan. Namun Nolan yang kesal seketika ia pun menjawab, Nanti dibayar setelah setiap kerupuk yang laku. meskipun ujung-ujungnya tetap harus terkena ulti dari cangkem si woman. Sampai kapan tuh utang lunasnya? Sampai mati juga nggak bisa. Udahlah Lan, mendingan buka usaha jualan nasi kuning udah, lebih gacor parah itu. Setelah menerima ulti yang kian mengkelpek-kelpekan hatinya, kini muncul lagi sebuah masalah baru, di mana istri Nolan lagi-lagi terkena kutukan hingga membuatnya tepar di kursi roda, dan saat cucunya memanggil minion untuk mengecek menggunakan jurus 2 jarinya. Asik.
Akhirnya si nenek pun dinyatakan sudah terdelete kembali ke kursi penonton karena tak kuasa menahan begitu kisminnya peran yang didapat. Kala itu juragan kerupuk yang diinfo kalau istri Nolan udah kedelete, ia pun langsung cus OTW ke rumah Nolan untuk sedikit berduka dan sedikit memberikan giveaway yang membuat Nolan menghilangkan rasa sedihnya sambil berkata, tahu gini dari kemarin-kemarin aja kedelete dia, mayan dapat santunan. Bahkan cucunya pun turut bahagia berharap dengan cuan ini bisa untuk biaya pembuatan kaki palsu kakeknya. Kita beli kaki palsunya kakek. Oh ya juga ya, Nolan kan bisa buat kaki palsu di film yang ini. Lah, kenapa dia nggak bikin pakai dirinya sendiri ya? Dan yang lebih bisa membuat kalian terbagong-bagongkan, Ya tidak usah, beli baju lebaran kamu saja ya. beli kaki palsu tak digaskan, beli baju baru digaskan. Emang di luar nalar pemikiran Nolan. Keesokan harinya Nolan pun kembali menjadi si pembanting tulang, sedangkan si bocil Genshin Impact saat pulang sekolah berhasil menemukan sebuah jackpot. Jual kaki palsu bekas murah. Sejak kapan jual kaki palsu dipajang depan pintu gerbang, weh? Parah. Udah di luar planet pemikiran ini mama. Di sana si Mak pun menawari ini bocil kaki palsu murah akibat kaki suaminya sekarang udah tumbuh jadi tak memerlukan kaki palsu lagi. Hasil mengetahui ada kaki murah si bocil pun kaki murah. Hasil mengetahui ada kaki murah si bocil pun lalu gas OTW pulang mengambil cuan. Namun rupanya saat sampai di rumah cuan-cuannya udah hilang karena ditelep habis oleh si Haya maling ini. Cara dia masuk gimana dah? Si Nolan yang pulang, ia pun tetap santuy meskipun ada maling karena percuma melawan akibat tak memiliki damage gedigan sama sekali. Jadinya mereka terpaksa harus menjual ribuan kerupuk lagi demi bisa membeli kaki palsu meskipun harus berjualan sampai hari berganti skin. Nah, di tengah puasa yang dijalani mereka berdua, mereka pun hanya bisa berbuka dengan sesuap air keran. Bahkan saat menyetor barang dagangannya, Nolan cuma diupahi 5.000 akibat yang memberi upah adalah si lampir ini. Kok segini, Bu? Tolong Bu Juragan, dan dipotong banyak-banyak. Dih, lu kira ini lampir Willy Salim? Jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja guys. Akibat dapat cuan seadanya, mereka berdua pun akhirnya pulang dengan membawa beras pungutan di tanah. Tapi beruntung dengan tips and trik dari si cucu, Nolan jadi lahap untuk makan meskipun lauknya cuman angin. Aku mau makan sambil lihat ini. Maksudnya ini makan sambil liatin gambar cobek sama itu yang coklat, tongkat pemukul baseball kan? Melihat cucunya udah gila makan sambil liatin gambar 2 bit ciptaannya, keesokan harinya Nolan mencoba mencari info loker yang cuannya lebih gede melebihi tunjangan anggota PDR kalau bisa, tapi kerjaannya sangat-sangat santuy. Pak, ya, ini rezeki buat Bapak ya. Nah, seperti itulah contohnya. Tinggal AFK dapat cuan, selepasnya dapat cuan, datanglah sebuah masalah yang diciptakan oleh penulis naskah, di mana Nolan dibuat tershutdown secara tiba-tiba dan saat dibawa ke rumah sakit. Saya sakit lever. Bapak menderita sakit lever, Pak. Jalan satu-satunya, Bapak harus bisa menjalani transplantasi atau pencakokan hati. Buset, parah bener. Nolan lama-lama jadi Terminator dah gak punya hati. Sepulangnya dari RS, Nolan yang hidupnya amat santuy, bodo amat mau kedelete atau enggak, ia pun tetap memaksakan untuk bekerja sebagai anggota Pandawara berbaju Shopee-put yang siap membersihkan sisi jalanan kota Nganjuk City. Nah, setelah dirasa uangnya cukup, Nolan pun membelikan sebuah hadiah untuk cucunya yang sangat ingin baju baru. Namun saat sampai di rumah, sebuah mobil Speintel pun tiba-tiba nyelonong masuk yang dimana manusia berbatang ini adalah orang tua dari cucu Nolan. Pak. Rahmat, Ini saya buru-buru, saya nggak bisa lama-lama, Pak. Lah, terus guna kisana kesana ngapain, oi? Udah kayak Satria Mahasatir aja lu jarang nemuin anak. Cucunya yang datang, ia pun langsung pangling melihat penampilan bapaknya yang memiliki outfit setelan orang sukses, tapi tidak dengan sikap dan sopan santunnya karena bisa-bisanya tujuannya datang cuman mau mengambil anaknya, mengajaknya tinggal di kota. BGST banget bukan? Jadi aku akan tinggal di kota. Maaf sayang, Bapak nggak bisa mengajak kakek kamu. Ya elah, tumben kali babang-babang ini dapat peran jadi begundal. Kala itu begundal ini terpaksa harus mengambil paksa anaknya agar mau lepas dari Nolan.
Alhasil Nolan pun harus menjadi sepuh kesepian padahal baru aja Nolan membelikan cucunya baju baru yang siap diadu ke flexingan dengan teman-temannya. Dari dulu juga nasib si kakek selalu ditinggal anak-anaknya cuy. Di perjalanan menuju kota, anak begunal ini pun teriak-teriak seperti toa pengumuman sekolah sampai membuat bapaknya menjadi kepikiran tentang Nolan. Selama ini kangen segalanya buat aku. Apa Bapak tahu ukuran belajar aku? Enggak kan, Pak? Mana tahu dia, GB dosa baru hafal dia. Nah, kembali ke Nolan, saat itu ia dicari oleh juragan Krupu akibat mendengar istrinya melakukan GB dosa yang begitu ekstrim ke Nolan. Namun sayangnya saat ke rumah Nolan, ia pun sudah menemukan Nolan terkapar letih lesu hingga saat mencari bantuan. Datanglah anak begunalnya yang mungkin udah tersadarkan dari sifat BGST-nya itu. Hasil ketika ditransfer ke rumah sakit. Penyakit hati kronis, Dok? Iya, betul sekali. Harus dilakukan donor pencaklokan hati, ya. Buset, Nolan butuh hati, oi. Ayo guys, komen emot hati buat Nolan. Mendengar kata-kata dokter, si juragan Otto ingin menggiveaway-kan hatinya untuk Nolan. Aku siap mendonorkan hati aku untuk kakek kamu. Asik, OTW guy, 2 hati jadi 1 nggak tuh? Namun saat dicek oleh dokter, ternyata hati si juragan tak cocok untuk Nolan. Jadinya daripada Nolan meninggoy dan universe pintu berkah tentang Nolan harus tamat, terpaksa cucunya membujuk si begunal bapak agar mau menggiveaway-kan hatinya. Bapak cek ya, Pak. Kalau hati Bapak dikasih ke kakek kamu dan Bapak jadi lemah bagaimana? Nah, inilah ciri-ciri anak yang penting diri sendiri. Tapi setelah cucunya berdoa agar bapaknya kembali ke jalan kebenaran 100% real, ia pun langsung mendapatkan kabar kalau bapaknya telah mau mendonorkan hatinya untuk si Nolan. Ini film mau dibuat sedih dramatis, tetap ngakak cuy. Setelah proses penggiveawayan hati dilakukan, akhirnya Nolan bisa sehat walafiat meskipun sempat koma selama 1 abad Masehi. Dan saat sadar, ia pun bisa melihat cucunya memakai baju lebaran yang dibelikan oleh Nolan. Bahkan di sana juga ada si lampir yang udah tobat karena mengira ini adalah film azab. Lalu film ini pun ditutup dengan berkumpulnya sebuah keluarga menjadi tim Power Ranger yang siap melindungi bumi. Oke, pesan mortalitinya di sini, sayangilah orang tua kalian, jangan sampai mendengar kata-kata yang menyakitkan dari cangkem kebegunalan kalian, karena percayalah kebanyakan orang tua yang udah berumur bisa terkena liver jika tiap hari mendapatkan kata-kata sakit hati dari anak atau cucunya. Maka dari itu, benahi tutur kata kalian ketika berbicara dengan orang tua agar bisa memperpanjang umur mereka. Tapi intinya, stay wak-wak guys.